Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah para sahabat buku, para pecinta ilmu, kita bisa berjumpa lagi. Kali ini saya mereview singkat bukunya Daniel Kahneman ya, yang berjudul Thinking Fast and Slow ya, termasuk buku yang internasional seller ya. Menarik sekali ya, karena buku ini yang dulu judulnya itu adalah Psychology of Judgment and Decision Making gitu ya, dan di dapat Nobel gitu ya, dapat Nobel Memorial Prize ya di bidang ilmu ekonomi. Kemudian diterbitkan lagi dengan judul yang luar biasa ya, Thinking Fast and Slow ya, berpikir cepat dan lambat gitu. Nah, buku ini sangat menarik sekali karena banyak hal yang bisa kita dapatkan. Di antaranya ya terkait dengan bisnis, mungkin ada di dalamnya juga ya, terkait dengan self-help ya, atau juga terkait dengan pengetahuan ilmu psikologi yang lain ya, agar kita bisa lebih maju ya, lebih berkembang. Nah, dalam buku ini penulis ya, Kahneman ini menjelaskan terkait dengan sistem berpikir otak kita dengan sebuah metafora dua agen yang dia sebut sebagai sistem satu dan sistem dua. Nah, di dalam realitanya sebenarnya tidak ada ya sistem satu dan sistem dua ini, tapi teman-teman ini menggunakan ini agar kita sebagai pembaca mengerti tentang bagaimana kita mengerti segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita ini, dan bagaimana kita membuat sebuah keputusan yang bisa lebih. Nah, dalam buku ini terkait dengan perbedaan sistem satu dan sistem dua ini, kalau sistem satu itu bisa disebut sebagai operasi atau berpikir otomatis ya, cepat dan menggunakan usaha yang sedikit. Nah, oleh karena itu sistem satu ini biasa disebut dengan berpikir cepat. Misalkan sistem satu itu kegiatan yang rutin kita kerjakan sehari-hari, 3 kali 3 berapa ya, atau lengkapi kalimat ini kaya atau bla 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 ya. Tapi kalau sistem 2 ini kebalikannya ya dari sistem satu. Jadi kalau sistem 2 ini berpikir cenderung lambat, itu membutuhkan usaha yang ekstra dan tidak multitasking, atau hanya bisa fokus pada satu hal. Misalkan ketika kita mengerjakan ujian, mengerjakan tugas-tugas laporan ya, atau mengerjakan tugas yang dikejar oleh deadline ya, tentunya itu nggak bisa multitasking, jadi harus fokus pada satu. Nah, oleh penulis, sebuah sistem ini sebenarnya sangat penting ya, dan diperlukan kita ya tetap bertahan dalam menghadapi kehidupan. Cuman kita tidak bisa terus menggunakan sistem dua karena membutuhkan waktu yang sangat besar. Ya, sebisa mungkin kita menciptakan rutin dan mempermudah hidup kita dengan mengurangi hal-hal yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu krusial gitu ya dalam pengambilan keputusan. Seperti misalnya ketika kita memilih baju di pagi hari ya, atau yang lain begitu ya, itu kan tidak repot-repot. Kalau kita lihat para CEO perusahaan besar seperti Steve Jobs ya, ada Mark Zuckerberg ya, itu mempunyai koleksi pakaian yang serupa atau bahkan cenderung dengan warna yang sama. Nah, trik ini banyak kemudian diikuti oleh banyak orang dan bukan tidak alasannya, memang supaya energi yang dibutuhkan untuk memilih pakaian dapat dialokasikan pada hal yang lebih besar, seperti ide menciptakan terobosan baru, atau membuat keputusan bisnis, ya, atau ingin melangkah lebih
berkembang gitu ya. Nah, kita akan lihat aja apa sih sebenarnya konten dalam buku ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan silakan diklik subscribe ya, agar selalu dapat update buku-buku menarik berikutnya. Nah, silakan di-share ke teman-teman yang lain agar juga lebih bermanfaat ya. Nah, berikut adalah konten dari buku ini ya. Ada bagian yang pertama itu dua sistem yang akan di awal tadi ya. Nah, ada beberapa, ada 9 judul di situ ya. Ada toko-toko dalam cerita, perhatian dan usaha, si pengendali yang malas, mesin pembuat kaitan ya, kemudian kognitif, norma, kejutan dan penyebab, mesin untuk melompat ke kesimpulan, cara pertimbangan terjadi, menjawab pertanyaan yang lebih mudah ya. Kemudian di bagian 2 itu terkait dengan heuristik dan bias ya. Ada hukum jumlah kecil, ada jangkar, ada ilmu ketersediaan, ada ketersediaan, emosi dan risiko, dan seterusnya. Kemudian di bab ketiga itu ada keyakinan berlebihan, ada ilusi pemahaman, ada ilusi validitas, ada intuisi versus formula, dan seterusnya ya. Kemudian bagian yang keempat itu kian, ada kekeliruan Bernoulli ya, ada teori prospek, ada efek pusaka, ada peristiwa buruk, ada pola 4 dan seterusnya. Kemudian di bagian yang kelima itu dua diri ya, dan dua diri, kehidupan sebagai cerita, kesejahteraan yang dialami, berpikir mengenai kehidupan, dan terakhir itu ada kesimpulan ya, kita lampirannya juga. Menarik sekali buku ini ya, silakan aja e-booknya ada di deskripsi YouTube ini ya, linknya ya, bisa segera dulu dibaca-baca juga dengan topik yang memang itu relevan dengan kita ya, agar kita mengenal lebih baik dari sebelumnya ya. Terakhir silakan klik subscribe ya, saya doakan yang subscribe semoga rezekinya lancar, yang sakit semoga sembuh, tidak dapat urusan, bahagia di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.